wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait hakikat perkembangan. Namun sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky Ramadanti dengan NIM 140141935. Saya Nabila Asti Sepio Lardani dengan NIM 140141935. Perkenalkan, nama saya Ridho Rijali dengan nomor NIM 140141933. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian perkembangan terlebih dahulu. Nah, apa sih perkembangan itu? Jadi perkembangan adalah pola pergerakan atau perubahan yang terjadi sepanjang rentang kehidupan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh hubungan proses biologis, proses kognitif, serta proses sosial emosi. Perkembangan ini secara umum dibagi menjadi periode pertumbuhan hingga masa remaja, yaitu melalui proses perkelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak tengah, masa kanak-kanak akhir, hingga masa remaja itu sendiri. Nah, beberapa ahli perkembangan menggambarkan bahwa perkembangan itu sebagai sesuatu hal yang berkesinambungan serta tidak berkesinambungan. Nah, yang dimaksud dengan berkesinambungan itu sendiri adalah bahwa perkembangan itu sebagai perubahan yang bertahap dan juga kumulatif. Sedangkan perkembangan tidak berkesinambungan itu adalah sebagai serangkaian atau tahapan yang terjadi secara tiba-tiba. Perubahan dan perkembangan. Perkembangan berarti terjadi proses berkesinambungan dan proses itu bersifat siklikal. Dalam arti, perkembangan itu memunculkan tanda-tanda akan berkembangnya kemampuan-kemampuan dan kemudian menghilang, dan kemampuan yang hilang itu akan muncul kembali pada usia berikutnya. Perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan manusia itu bertujuan untuk memungkinkan seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur tubuh pada manusia. Tidak saja anak itu menjadi lebih besar secara fisik, tetapi ukuran organ dalam dan otak itu akan meningkat. Akibat adanya pertumbuhan otak, anak mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam belajar, mengingat, dan berpikir. Sebaliknya, perkembangan berkaitan dengan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif. Ia dapat didefinisikan sebagai deretan yang progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, itu ada perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Yang kedua, perkembangan bersifat multidimensional atau multidireksional. Yang ketiga, perubahan mengacu pada perolehan dan kehilangan. Yang keempat, perkembangan berada dalam latar tertentu dan historik. Nah, kemudian ada teori-teori perkembangan. Yang pertama ada continuity dan discontinuity. Sebagai pakar menyatakan bahwa perkembangan itu sebaiknya dipandang sebagai proses yang berkesinambungan atau continuous process. Nah, teori tentang discontinuity di mana perubahan itu tidak bersifat berkesinambungan. Ziegler tahun 1988 menyatakan bahwa aspek-aspek perkembangan itu bersifat continuous atau discontinuous, adalah tergantung pada cara-cara para pakar mengkaji perkembangan. Kemudian ada teori kematangan dan perubahan. Penelitian tentang anak kadang menunjukkan adanya stabilitas aspek perkembangan seperti kelekatan pada orang tua. Namun dalam penelitian lain menunjukkan bahwa emosi anak dapat diubah oleh lingkungan, terutama oleh pengasuhnya. Aspek penting dari adanya perbedaan pandang tersebut perlu dikaitkan dengan pengalaman masa anak-anak yang memainkan peranan pembentukan pada perkembangan masa berikutnya.
Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata dan ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.